Saya mau ngasih pendapat atau masukan lah ya, topiknya tentang public transportation khususnya di Kota Batam. Ini khusus Kota Batam, karena saya tinggal di Kota Batam dan karena saya juga cinta Kota Batam ini. Ini masalah public transportation. Beberapa masukan, pelebaran jalan yang kita lakukan, yang udah dilakukan Pemko Batam, saya juga dukung dan support itu sepenuhnya. Terima kasih buat kepada Pak Rudi ya, Muhammad Rudi yang udah bangun Batam. Tapi setelah dibangun nanti ini selesai pembangunan pelebaran jalan ini, atau mungkin flyover yang seperti di Baloi juga, kalau itu sudah siap bagi pemimpin kami yang ada di Batam atau di Kepri, ada beberapa mungkin masukan. Saya sebagai warga kalian, warga rakyat jelata lah saya bilang ini, saya nggak siapa-siapa di sini, saya juga merantau di sini, tapi kita punya pendapat yang positif atau kritikan juga atau opini yang membangun, saya rasa tidak salah ya, sebagai warga memberikan masukan yang membangun buat kota tercinta kita, Kota Batam. Yang pertama, kalau misalnya kita punya dana APBD di Batam atau BP, kita bangun segera LRT, MRT atau monorail. Itu yang pertama. Kita berpikir sendirilah manfaatnya kalau bangun LRT, MRT ini memang butuh banyak besar dana, tapi impact-nya atau manfaatnya ke depan, kalau kita sudah punya itu, pasti kita akan terbuka mata kita, wow, banyak manfaatnya. Buat warga Batam, pastilah sudah banyak melihat ke Singapura dan ke Malaysia perbandingan public transportation kita, itu memang jauh ya. Nah, kita bukan membanding-bandingkan di sini, tapi kita pengen melakukan perbandingan supaya kita mengejar ketertinggalan itu gitu. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Padahal kita tangga kan, masalah duit itu sekarang, masalah anggaran. Suatu saat kita akan bisa bangun LRT, minimal monorail lah. Yang kedua, poin yang kedua, kita berharap dikurangi kendaraan pribadi, memasukkan kendaraan pribadi ke Batam ini, dibatasi gitu. Ini kalau misalnya dilebarkan pun jalan ya sama aja, kendaraan setiap hari jumlahnya tambah berbanding lurus, sama lebarnya jalannya sama aja, tetap akan macet suatu saat. Ini nunggu waktu aja sih. Lalu masih berhubungan dengan kendaraan, kepada pemerintah Batam atau Kepri, dinaikkan aja pajaknya. Kita buat sistem kayak di Singapura atau Malaysia tuh kan, pajak kendaraan itu tinggi, sehingga tidak semua orang bisa akses untuk beli kendaraan. Jadi orang yang betul-betul punya duit, yang betul-betul punya penghasilan dana yang cukup gitu. Jadi selebihnya itu nanti yang tidak mampu, yang kurang mampu, yang level-level ekonomi menengah ke bawah ini mereka akan menggunakan public transportation. Misalnya monorail, LRT, MRT. Itu maksud saya. Kita tiru kayak Singapura itu ya bisa sih sebenarnya. Kenapa nggak bisa ya kan? Kemudian kita perbanyak bus. Kalau bisa di Batam atau di Pinang ya, yang 2 kota besar ini saya bilang di Kepri, kita buat bus yang gratis, tapi khususnya di pusat kota atau ke tempat-tempat yang begitu orang banyak, akses gitu, misalnya ke Jodoh, Nagoya, Batam Center. Nah, bagaimana bus yang di pusat-pusat jantung kota ini kita buat perbanyak armadanya dan kalau bisa kita buat gratis. Oke, walaupun kita nggak buat gratis, paling tidak diskonlah 50%. Misalnya kalau naik bus sekarang, misalnya 10.000 atau 8.000, kita buat 4.000 gitu. Jadi itu akan mengubah persepsi atau mengubah mindset warga kita, mereka akan beralih ke public transportation. Iya kan. Kemudian akses semua ojol itu, saya berharap di Batam ini jangan lagi di apa ya, disekat-sekat, ke mall nggak bisa, ke sini susah, masuk bandara bisa. Ya harusnya kita bisa meniru di Singapura dan Malaysia. Di sana pengalaman saya semenjak 2016 hingga sekarang, Malaysia dan Singapura di lubang tikus manapun saya order ojol, masuk bisa gitu. Bahkan ke bandara, pelabuhan yang penting dikasih tahu titiknya kita berdiri di mana dan supirnya tahu jemputnya di mana. Masuk ke dalam bandara, ke pelabuhan, MRT, bebas kemana aja, kayak lubang selokan sekalipun dijemput gitu. Biar itu kan mempermudah hidup orang gitu. Kalau di Batam atau di Indonesia masih banyak saya lihat
mungkin di kawasan ini nggak bisa, di kawasan ini nggak bisa. Ya, itu kan diskriminasi, nggak ada kebebasan, hak di situ ya, harusnya dibebaskan dong, bisa akses ke mana aja gitu. Kalau misalnya bus sudah ada, eee, angkot-angkot yang kecil-kecil itu ditutup aja, apa ya, di-close atau dimatikan aja. Dan supir-supir angkot itu supaya tidak nganggur dialihkan naik bus, tapi busnya dikelola oleh pemerintah Kota Batam atau pemerintah Kota Tanjung Pinang. Jadi nggak ada lagi angkot-angkot kecil itu. Kalau bisa bus-bus kayak di Singapura gitulah, kalau bisa. Mungkin kalian udah lihat kan bagaimana kecanggihan bagusnya bus yang di Singapura, empuk, ada WiFi-nya bila perlu, iya kan, kemudian, pakai AC lagi. Pokoknya keren lah. Mungkin warga Kepri udah banyak lah yang udah pergi ke Singapura dan Malaysia, ya udah tahu lah perbandingan. Ya suatu saat bisa PR-PR kita ini bisa dilaksanakan, tapi itu kan butuh proses ya teman-teman. Mungkin nggak butuh waktu setahun 2 tahun untuk membangun sebuah, kemajuan di dunia transportasi, dibuat juga regulasinya dan aturan undang-undangnya atau perdanya yang mengatur tentang transportasi ini, anggarannya juga, iya juga. Masalah anggaran kurasa kalau kita bandingkan pajak ya dari pajak motor yang kita dapat atau mobil yang kita dapat di Batam atau di Kepri, dibandingkan kalau kita punya udah LRT atau MRT, saya rasa lebih cepat perputarannya, return-nya itu lebih cepat kalau kita udah punya LRT, per jam, per hari jalan kan. Kalau bayar pajak kan per tahun, saya rasa itu lebih lambat kalau dari sistem waktunya, periodenya. Bayar pajak motor per tahun, atau mobil pun per tahun, gitu. Tapi kalau naik LRT, MRT, ada 2 golongan yang diakses. Bagi yang punya motor sekarang, kalau dia udah punya udah punya di kota ini punya LRT, terpaksa mungkin motornya jual. Jadi yang punya motor dan yang tidak punya motor, ada 2 golongan nih. Yang punya kendaraan umum, yang punya kendaraan pribadi dan yang tidak punya kendaraan pribadi, dia akan beralih ke sana. Tiap detik per menit kan jalan kan bayar tuh, bayar cash kan duitnya. Saya rasa lebih lebih cepat sih, income-nya dapat dari situ dibanding pembayaran pajak menurut saya. Hitung-hitungan kasar lah penduduk Batam ini sekarang 1 juta lebih, ada yang bilang 1,3, ada yang bilang 1,5, saya di di Google 1 juta lebih lah. 1 juta itu aja kalau misalnya setengahnya aja pun setiap hari PP misalnya naik LRT, MRT, paling terdekat bayar 5.000 sekali jalan, PP udah 10.000 ya kan. Itu hanya 2 kali PP kalau misalnya kerja dan pulang. Kalau dia pergi ke sana, pergi nongkrong, pergi ini, ya bisa di atas 10.000 kan, 1 orang misalnya, ini masih angka terkecil. Bayangkan yang 1,3 juta ini atau setengahnya lah, 500.000 atau 650.000 jiwa, melakukan transaksi pembayaran MRT, LRT setiap hari, per menit gitu. Saya rasa lebih kencang itu pendapatannya, income-nya. Kuasa APBD kita bisa naik tuh kan, atau Eee, sharing, fee-nya pun atau benefit-nya dari investor kita misalnya 50-50, 50% dari kita, 50% dari investor, saya rasa cepat balik balik modal dan untung mungkin di tahun kedua atau tahun ketiga udah balik lah kurasa ya. Ya let's say di tahun ketiga lah mungkin udah balik modal atau udah untung lah kita di tahun ketiga, ini prediksiku ya. Kalian kalikan aja lah, paling kecil lah 5.000 atau paling terdekat 5.000 gitu. Kalau misalnya yang paling jauh dari Batam Center ke Sekupang, kalau naik bus berapa atau naik ojol berapa, kita buat di bawahnya itu aja, misalkan 10, 15 gitu kan. Tapi dengan layanan yang cepat, waktu efisien, saya rasa lebih milih LRT kalau saya dibanding naik transportasi lain, macet nggak ada. Nah itu lebih lebih efektif lah gitu. Apalagi pola-pola budaya barat sana, pola pikirnya kan time is money, telat 1 jam itu kalau lembur udah bayar berapa, gitu hitung-hitungannya gitu. Nah itulah harapan saya, semoga Kota Batam bisa punya LRT atau monorail, minimal monorail lah ya, di 3 kota ini tadi udah saya buat di konten, kota saya Sibolga atau Tapteng, kemudian di Kota Medan, kemudian Kota Batam. Di dalam kotanya kalau bisa punya LRT atau MRT gitu. Kalau busnya bila perlu buat busnya beberapa trek gratis di dalam kota tersebut, Kota Sibolga atau
kota Medan dan kota Batam. Tapi nggak semua trek lah gratis ya. Kita tirulah Singapura, Malaysia itu buat teman-teman yang ada di bangku-bangku pemerintahan, bisa panggil saya lah kalau kalian mau sharing-sharing kayak gitu. Saya akan jelasin atau kita diskusi publik juga boleh. Buat teman-teman yang pemerintahan kalau mau di-sharing hal-hal ini, ya kalian pun kayaknya yang orang-orang Batam, orang Medan, mungkin udah ada lah yang ke Singapura kan atau yang ke Malaysia. Bisa tuh kita tiru gitu. Oke, cukup demikian dari saya. Saya pamit undur diri, saya Samuel Silaban. Terima kasih, semoga Kota Batam maju dan jaya selalu.